Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Siddiq. Saya kepala sekolah di SD 118345 Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Bulu, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera. Rumah saya dengan tempat tugas saya itu berjarak 7-8 km. Di tempat dinas saya juga tidak ada jaringan internet. Jadi kalau ada suatu file atau materi yang harus di-download di internet, maka di rumah saya download, kemudian saya simpan di laptop. Sesampai di sekolah, saya sampaikan kepada guru-guru atau siswa yang membutuhkan. Ingin tahu bagaimana kondisi dan keberadaan sekolah saya, mari ikuti perjalanan saya. Banyak kali jalannya. Wih. Wih, ya Allah. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Cakak. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siddiq. Saya kepala sekolah di SD 118345 Kuala Beringin. Secara geografi, SD ini terletak di lereng Bukit Barisan, tepatnya di Dusun 10, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Bulu, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. SD ini mempunyai siswa sebanyak 35 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Satu diantaranya adalah siswa berkebutuhan khusus dan mempunyai tenaga pendidik, yaitu 4 orang untuk guru kelas dan 2 orang untuk guru bidang studi. Untuk menuju SD ini memang jalannya tidak terlalu baik, tapi bisa dicapai dengan menggunakan sepeda motor. Saat ini SD ini telah menerapkan yaitu pembelajaran deep learning. Kebetulan saya adalah fasilitator untuk kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran deep learning. Kendala yang dihadapi di SD ini menerapkan deep learning, yang pertama, guru masih asing atau bingung membedakan antara kurikulum merdeka dengan deep learning. Tetapi kita sosialisasikan, kita berkolaborasi, kita bekerja sama setiap pulang sekolah apa yang harus diterapkan dalam pembelajaran deep learning. Hasilnya alhamdulillah semua guru-guru sudah bisa menerapkan yaitu pembelajaran deep learning. Itulah sekilas informasi untuk SD 118345 Kuala Beringin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mensosialisasikan pembelajaran deep learning, saya mengambil waktu pulang sekolah. Guru-guru saya ajak untuk sama-sama belajar apa sih yang sebenarnya terjadi di deep learning, perbedaan dengan kurikulum merdeka, serta bagaimana merancang pembelajaran yang berbasis deep learning. Semua guru-guru sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang saya paparkan ini. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat pembelajaran co-kurikuler. Nah, co-kurikuler itu ada 3 cara. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya mengumpulkan anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya paparkan di dinding menggunakan proyektor, dibantu dengan rekan-rekan guru. Saya perkenalkan kepada siswa apa sih sebenarnya tujuan daripada anak Indonesia hebat itu. Maka saya paparkan secara detail satu persatu, seperti beribadah, olahraga, makanan bergizi, dan tidur cepat. Semuanya siswa sangat senang menerima materi ini dengan bergembira sambil bernyanyi. Teman-teman, SD saya kan tuh di bawah, jaringan itu sangat susah untuk mencari jaringan internet. Jadi kalau ada tugas-tugas yang berhubungan menggunakan jaringan internet, misalnya suling-jar, maka kami naik ke atas mencari dataran yang lebih tinggi untuk mencari jaringan. Seperti inilah keadaan kami di sini. Kalau ingin menggunakan yaitu misalnya ANBK atau suling-jar, maka guru-guru semua naik ke atas untuk mencari jaringan. Karena di sekolah saya ada anak ABK dan tidak punya guru khusus ABK, karena sekolah saya juga kekurangan guru, maka saya mengajar kelas anak ABK. Hari ini kebetulan Sinopi belajar sendiri tentang matematika.
saya menggunakan kartu-kartu kartu-kartu angka untuk mengajarkan matematika. Setelah itu, Nopi akan kembali ke kelas regulernya, belajar dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus. Di sini saya ajarkan yaitu belajar berkolaborasi, saling memberi, dan saya ajarkan teman-temannya untuk menghargai Nopi, belajar bersama. Di sini teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus sangat senang belajar dengan Nopi. Nopi pun dengan gembira ikut belajar secara bersama-sama. Untuk menangani anak ABK memang kita diperlukan waktu yang lebih. Saya sebagai kepala sekolah, saya bisa mencuri waktu atau membagi waktu kegiatan administrasi dan kegiatan untuk memegang kelas si Nopi ini. Setiap hari Senin sebelum masuk kelas, saya berusaha membimbing Nopi di luar kelas, yaitu di halaman belajar aksara, sehingga Nopi merasa nyaman karena tidak dibebani atau diganggu oleh temannya yang lain. Nah, apabila ini sudah selesai, nanti Nopi akan kembali ke kelas reguler, belajar dengan guru kelasnya, belajar menulis, membaca, dan sebagainya. Nopi sangat senang karena ini adalah teknik yang saya terapkan untuk pembelajaran anak inklusi. Baik, sebelumnya kita kan belajar tentang berpikir komputasional. Ada masih ingat berpikir komputasional? Ternyata guru-guru sudah memahami pembelajaran deep learning seperti yang tampak dalam video ini tentang KKA. Mempelajari tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu berpikir seperti program komputer. Jadi hari ini kita masuk ke materi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, artificial. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kelas ini adalah kelas pelajaran yang sudah menggunakan teknik pembelajaran PM. Gurunya sangat semangat dan siswanya sudah belajar kolaboratif. Oksigen atau O2 adalah udara yang bersih, sementara karbon dioksida adalah gas beracun yang harus kita keluarkan dari tubuh kita. Paham anak ibu? Guru yang sudah dilatih pembelajaran PM di kabupaten itu sudah bisa mensosialisasikan pembelajaran PM kepada teman-teman rekannya di sekolah 11834 Kuala Beringin. Sangat kompeten sekali gurunya memaparkan, detail sekali gurunya memaparkan kepada teman-teman gurunya apa dan mengapa pembelajaran PM dilaksanakan di SD 118345. Sungguh luar biasa kolaborasi yang diterapkan oleh guru-guru yang ada di SD 118345. Karena sekolah SD 118345 ini letaknya di lereng Bukit Barisan dan berdekatan dengan hutan, maka ada anak rusa yang ditinggal induknya dan diasuh atau dipelihara masyarakat di sini. Sehingga jadi jinak, namanya Oyen, sering datang ke sekolah. Dan kepada anak-anak saya didik atau saya ajarkan agar selalu menyayangi dan memelihara atau tidak menyakiti daripada hewan tersebut. Sungguh indah pemandangan seperti ini setiap hari terjadi di SD Kanda. Itulah Bapak Ibu rangkaian kegiatan saya selaku kepala sekolah di SD 118345 Kuala Beringin. Semua akan berubah, semua akan berhasil baik apabila kita kerjakan secara kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi untuk kita semua dan membawa perubahan khususnya pada diri saya dan seluruh tenaga pendidik yang ada di SD 118345. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.